Shalom, selamat malam sahabat KMN dimanapun kalian berada. Kami yakin dan percaya kalian semua yang menyaksikan live acara malam hari ini bareng kita di acara ngobrol bareng. Itu kalian diberkati, kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja, karena sore hari ini dan malam hari ini kita mau bicara tentang kuat di masa sulit bareng saya David dan Teddy dan juga sama Ezra. Nah, pertama nih saya mau tanya dulu nih, kira-kira buat Teddy sama Ezra dengan kondisi saat ini, kira-kira mengalami rasa sulit nggak sih dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari gitu? Kira-kira mengalami kesulitan nggak? Mengalami. Apa tuh kira-kira? Ya, kita awalnya kalau untuk kebiasaannya, kita kan biasa bersosialita, kumpul sama teman-teman. Tiba-tiba diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita stay home. Jadi gitu, maksudnya kita jadi nggak begitu banyak kegiatan, tapi Tuhan kita bisa tetap menanggulangi dengan berbagai media, bisa juga kontak dengan komunitas kita, yang berkomunikasi dengan berupa tetapi kita bisa tetap pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan juga sedikit terganggu ya. Yang jelas pasti semuanya terganggu lah, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, dalam segi pekerjaan, ada efeknya buat hidup kita. Ezra, gimana Ezra? Pekerjaan terganggu nggak sih kira-kira? Ya pasti terganggu lah, apalagi kalau kita lihat di berita mungkin di Indonesia atau di internasional, itu kesannya itu informasi itu justru bukan masa sulit lagi gitu loh. Kayak di depan itu ada sebuah krisis gitu loh, akan terjadi krisis dan sebagainya gitu loh. Cuman dalam pekerjaan ya cukup lama lah, kerja dari rumah ya, secara penghasilan pasti juga menurun. Tetapi di sisi lain saya coba belajar gini, mungkin yang awalnya saya itu kerja itu pulang malam, terus habis itu kadang pulang itu jam 11 kayak gitu ya, ini di rumah terus, itu kayak sebuah ada pergeseran habit ya, kebiasaan kayak gitu ya. Nah itu kadang juga jenuh banget. Awal seminggu pertama itu saya jenuh banget, kok nganggur itu ternyata pusing ya. Padahal kata teman-teman saya itu gini, namanya tekun, sesuatu yang tekun akan menghasilkan hal yang baik gitu. Kata teman saya gini, nganggur kalau kita tekun hasilnya juga lumayan. Ternyata saya alami sendiri, waduh memang benar-benar sulit gitu loh. Biasanya harus keluar, ternyata enggak. Tapi saya coba untuk gini, menambahkan nilai dalam menambahkan value kepada diri saya sendiri. Salah satunya saya mencoba belajar untuk membaca, terus untuk edit video dan sebagainya untuk mengisi hari-hari tersebut. Mungkin saya melihat ini bisa emang kondisi sulit, tapi saya mencoba untuk sudut pandang saya itu bahwasanya ini waktunya saya untuk menambah value baru dalam hidup saya gitu loh, menambah nilai gitu loh. Suatu saat mungkin terkadang di masa krisis kayak gini, masa sulit kayak gini, malah justru ada sesuatu hal yang baru gitu loh, terobosan. Mungkin itu sih Kak yang saat ini saya alami. Nah, tapi kalau buat komunitas kira-kira gimana? Tetap jalannya bagaimana? Kan kita nggak boleh istilahnya PSBB lah ya. Ketemu juga ada aturannya, terus dengan peraturan-peraturan pemerintah. Nah, kira-kira gimana sih mensiasati kita atau Teddy sama Ezra bisa berkomunitas? Bebas. Sweet. Negara demokrasi nih Kak Teddy, bisa siapa saja boleh. Oke, gue duluan ya. Oke. Nah, jadi puji Tuhan, walaupun dalam kondisi saat ini kita nggak bermasalah dalam bentuk komunikasi dengan komunitas, karena pada esensinya komunitas itu bukan hanya sebuah pertemuan, tetapi bagaimana ada sebuah hubungan. Nah, kebetulan ada juga beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita pertemuan virtual antara satu dan yang lainnya. Artinya walaupun secara fisik kita tidak bertemu, tetapi kita bisa tetap bangun hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, sekali lagi kalau kita bicara masalah komunitas, itu masalah hubungan, bukan masalah
pertemuan ketemu satu dengan yang lainnya atau bagaimana, tapi kita saling memperhatikan satu dengan yang lain dengan kondisi apapun, dengan media apapun itu bisa kita lakukan. Zra gimana Zra? Ya, Komunitas. kalau untuk komunitas emang kita ada beberapa media untuk kita saling komunikasi ya kayak. Nah, tentu dalam hal kayak gini, ini komunitas ini sangat berperan banget gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang yang awalnya saya itu mempunyai kegiatan yang sangat padat. Nah, di sini habis itu kita nggak ada kegiatan lah. Komunitas ini adalah sangat berperan. Kenapa? Karena kadang menguatkan kita, kadang ada dihubungin gimana di rumah sehat, ada berkat nih, ya puji Tuhan kan kayak gitu kan. Nah di situ emang seperti yang Alkitab bilang bahwa besi itu menajamkan besi dan manusia itu menajamkan manusia. Nah di seperti ini, oh benar ternyata sebenarnya kita itu ketika membangun komunitas itu emang sebenarnya menurut saya itu emang kita saling membangun gitu loh, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya itu kita saling membangun dan saling menguatkan. Yang dibilang Kak Teddy tadi, ada kata saling tadi itu. Lebih sulit nggak sih kondisi ngebangun komunitasnya? Maksudnya gini, kita dengan kondisi normal aja kita berkomunitas untuk tolong orang dalam kondisi yang normal aja kadang itu sulit. Apalagi buat kondisi sekarang yang kondisinya sulit, terus buat kita sendiri sulit, terus harus tolong lagi orang lain gitu. Kira-kira gimana tuh? Buat Teddy dulu nih, kira-kira gimana? Yang bahayanya pertanyaannya juga sulit nih. Ya sebetulnya kalau kita mau berbuat baik itu berawal daripada niat kita ya. Mau dalam kondisi apapun, di dalam komunitas saya banyak belajar bahwa hidup itu bukan cuma berbagi tapi berkorban. Artinya kalau kita di hati kita ada terbeban untuk bantu sesama, kita udah jangan lagi menahan. Artinya dalam kondisi seperti ini saya yakinlah tidak pernah membatasi kuasa Tuhan untuk kita bisa memberkati orang lain. Itu aja, walaupun memang ya banyak yang bilang gini, kita lihat di TV-TV gitu kayaknya seakan-akan masalahnya lebih besar daripada Tuhan. Nah, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, saya yakin gini. Tetapi juga kita tidak juga mengabaikan anjuran pemerintah dengan yang stay home, work from home atau segala macam. Tapi gini, artinya kalau ada sesuatu dorongan di dalam kita untuk kita berbagi atau kita dengan teman-teman atau segala macamnya, tidak pernah menghalangi, kita tetap bisa lakukan. Mungkin yang ini nih Gimana? soalnya sulit. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Kayak tadi kan kondisinya sulit. Iya. Tadi kan bilang penghasilan menurun. Kita dengan kondisi biasa aja berkomunitas aja tuh nggak gampang maksudnya. Nah apalagi sekarang buat kita pribadi aja sulit, terus kita harus tolong orang juga. Nah kira-kira gimana sih? Nah menurut saya itu gini, sulit itu pilihan sih buat saya. Artinya gini, sulit itu pasti ada sebuah tekanan ya. Nah kalau saya coba pelajarin, kebetulan saya pernah belajar hal ini kan tekanan itu kan gaya ya, bicara gaya nih. Tekanan itu terjadi itu ketika sesuatu yang tertekan itu ketika ada dua benda yang tumbukan, artinya ada satu yang kuat, satu yang lemah, dan tekanan itu akan bergerak itu ke yang lemah. Nah pertanyaannya itu buat saya gini, ketika kamu itu tertekan nggak sih, sulit nggak sih? Nah dalam hal ini saya paling suka banget ada kata-kata Pastor Ricky Semen itu bilang gini, kalau di dalam diri kita kuat, otomatis kita nggak akan tertekan gitu loh. Artinya itu pertanyaannya adalah kondisi yang di luar sama di dalam kita itu lebih kuat mana sih? Kalau ya mungkin keadaannya menurut orang lain sulit, tapi kalau kita ternyata di dalam kita lebih kuat, mungkin saya rasa itu bukan hal yang sulit gitu. Nah terus yang masalah komunitas, berbagi dan sebagainya. Nah kita kalau menurut saya kita bicara tentang berbagi, tentang masa seperti ini, itu menurut saya bermainnya itu bukan di kondisi di luar tapi perspektif kita. Artinya gini, bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri itu sangat menentukan bagaimana kita merespon sesuatu hal. Artinya kita itu melihat diri kita sendiri itu seperti apa sih? Pakai kacamata saya sendiri atau pakai kacamata Tuhan sih? Nah kalau kita melihat diri kita sendiri itu pasti bicara tentang identiti diri kita.
identitas diri kita itu apa sih? Nah, saya coba bagikan dari Amsal 23 ayat 7 itu dikatakan seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya cara berpikir kita itu sangat menentukan respon kita kepada orang lain gitu loh. Artinya ketika saya mau berbagi, itu kan bukan bicara, menurut saya bukan bicara uang. Berbagi itu bukan bicara keadaan, tapi kita itu punya perspektif yang benar nggak sih tentang diri kita dan tentang Tuhan. Kalau kita punya uang 1 miliar pun, kalau di pikiran kita nggak mau berbagi, nggak akan berbagi gitu loh. Artinya di masa saat ini menurut saya sebuah pilihan, kita mau anggap ini adalah sulit atau enggak, ya itu tergantung cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Itu sih. Luar biasa. Sebenarnya tema kali ini sih agak susah diterima ya. Maksudnya kita kuat di masa sulit, begitu harus berbagi lagi. Nggak semua orang bisa begitu maksudnya. Jadi kadang semua orang tuh ya berjaga-jaga dompetnya sendiri, berjaga-jaga buat nasinya sendiri gitu, buat berasnya sendiri. Tetapi coba saya mau tanya ke Teddy nih. Kira-kira Ted, kalau dari Alkitab nih, berdasarkan Alkitab, ada nggak sih contoh atau kira-kira tokoh di dalam Alkitab yang menjelaskan atau sedikit bercerita tentang tekanan sulit tapi dia bisa survive gitu, bisa bertahan? Ada banyak di Alkitab. Nah, jadi kalau kita bicara masalah tentang situasi sulit, yang terlintas di dalam pikiran saya buat malam ini, yang mungkin buat teman-teman juga bisa baca nanti di kitab Daniel pasal ketiga, itu bicara tentang 3 anak Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mungkin kalau teman-teman udah tahu lah ya ceritanya kayak bagaimana. Jadi gini, dia itu adalah diminta untuk menyembah patung emas kepunyaan kerajaan Nebukadnezar. Nah, kalau dia tidak mau menyembah, dia akan dimasukkan ke dalam perapian yang lebih panas daripada yang biasanya. Itu kondisi sulit loh. Kalau dia menolak, dia kehilangan nyawanya. Udah nggak ada lagi deh situasi yang lebih sulit lagi dibandingkan kita memilih. Kita mempertahankan nyawa kita atau kehilangan nyawa kita. Nah, tetapi di sini kita kembali lagi kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Artinya, walaupun di keadaan sulit, anak-anak Tuhan diminta untuk kuat, untuk tetap bertahan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel ini, di ayat pasal ketiga dijelaskan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia enggak mengikuti tuh untuk menyembah patung, walaupun resikonya dimasukkan ke dalam api. Dan bahkan di situ kita lihat dia dimasukkan ke dalam api yang apinya lebih panas 7 kali daripada api yang biasanya. Luar biasa. Dan di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya gini, anak-anak Tuhan itu mesti punya keberanian. Artinya dalam kondisi sulit yang tadi mungkin sesuai tema ini ya, sulit, anak-anak Tuhan itu mesti tetap percaya. Tetap percaya. Oke, tetap percaya ya. Ya. Tapi gini ya, sebenarnya kalau bicara tentang tekanan atau sulit, kan peperangannya kan sebetulnya sebelum masuk ke realita pasti peperangannya di pikiran dong, gitu. Pikiran, dan kita yakin nggak sih kita bisa sebenarnya gitu. Kira-kira buat Ezra deh, kira-kira nih, kan kondisi saat ini kan selain tadi social distancing, yang bikin orang tertekan itu kan bukan cuma sekedar penghasilan juga yang berkurang, tapi tekanannya bahwa mereka yang tadi Ezra bilang bahwa biasanya sibuk, terus nggak sibuk, cuma sibuk di rumah aja. Mungkin kalau sehari 2 hari kita masih dalam kondisi yang biasa-biasa aja lah. Tapi kalau misalkan udah mingguan gitu, akhirnya nggak kemana-mana di awal-awal pertama kali COVID ini, pasti kan stres ya, pasti punya tekanan. Kira-kira gimana sih tanggapannya atau responnya gimana kira-kira? Ya, tentu saya lanjutkan tadi Kak, bahwa identitas diri, kalau kita udah menemukan identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagainya, tentu kita akan mendapatkan yang namanya itu harga diri atau nilai diri Kak, self esteem ya. Harga diri kita itu seperti apa sih? Nah, tentu dalam hal ini kesannya kayak gini nih, kalau ada ilustrasi itu kayak gini nih terhadap diri kita ya. Kita bicara
permainan pikiran ya, karena sulit itu sebenarnya respon kita itu sulit apa enggak sih, kita mau bersyukur enggak sih, kan seperti itu tuh. Nah ada sebuah barang nih, kalau kita harganya misalkanlah barang ini itu harganya 5.000 nih, pasti kita akan lempar sesuka hati kita lah. Beda kalau ternyata barang ini harganya 100 juta, pasti kita akan perlakukan hal ini dengan baik, kan seperti itu nih. Nah sama ketika saya melihat diri kita itu, identitas diri kita itu sebenarnya bernilai nggak sih? Pertanyaannya, identitas kita itu seperti apa sih di mata kita sendiri? Nah itu menentukan respon kita banget gitu loh, tentang mau berbagi tadi, terus kita mau bersyukur kepada Tuhan nggak sih untuk terima apa yang ada di tangan kita, kayak gitu. Dan identitas diri kita sebagai anak-anak lah, sebenarnya pencobaan itu nggak melebihi kekuatan kita pasti akan bisa melewati itu. Tuhan udah taruh roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh dunia dan sebagainya, janji-janji Tuhan yang bahwasanya kita itu punya identitas, kita itu katanya kalau anak Tuhan kita itu punya otoritas juga, seperti itu. Sebenarnya gini ya, kalau artinya sulit, berarti apalagi tadi kalau dasari dari pikiran ya. Berarti kalau sulit itu kan nggak tahu jawabannya. Sederhananya kan gitu, karena nggak tahu jawabannya, jadi kita bilang sulit. Nah ternyata kalau kita pelajari tadi dari Alkitab bahwa sebenarnya jawabannya itu ada di Alkitab dong. Makanya kalau misalnya orang-orang tahu tentang kebenaran, mereka nggak akan bilang bahwa itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Jadi orang-orang sulit itu sebenarnya karena mereka nggak tahu jawabannya, bener nggak sih? Kira-kira? Amin. Kalau kita udah tahu jawabannya sulit. Iya. Jadi kalau kita masuk ke dalam pengertian keadaan sulit atau keadaan krisis itu adalah keadaan di mana perubahan yang kita belum pernah mengalaminya. Artinya kita sedang dibawa ke dimensi yang baru, kita nggak pernah tahu. Artinya itu yang kita katakan sulit. Kalau kita sudah pernah melewatinya, wah sulit, ya kan? Nah, tetapi kita sekali lagi kita selalu ingat janji Tuhan. Di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa pencobaan, tadi Esa udah ngomong, pencobaan itu bicara tentang kesulitan, tentang krisis di dalam hidup kita, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Dan karena kita juga punya Allah yang adil, Dia akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Artinya buat teman-teman, memang banyak hal yang nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa. Kita punya kemampuan berpikir itu terbatas. Tetapi ada satu hal yang kita bisa lakukan buat teman-teman semua nih. Dikala kita sudah tidak bisa lagi berpikir secara logika, percayakanlah setiap hidupmu kepada Tuhan. Karena cuma itu aja. Iya. Nah, jadi saya mau sambungin lagi nih. Ada kisah firman Tuhan. Ini ditulis di kitab Lukas. Di ayatnya kalau nggak salah di ayat 22 sampai 25. Itu bicara tentang Tuhan pergi sama murid-muridnya ke sebuah danau. Tiba-tiba terjadi badai. Gitu kan. Muridnya semua panik. Sampai dia bilang, bagaimana nih? Kita sudah mau mati nih, gitu kan. Padahal di situ ada Yesus. Nah, jadi ketika badai datang, mereka mulai ketakutan. Kenapa? Karena dia nggak ingat bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Nah, tapi ketika ada badai, mereka mulai tuh. Mungkin dia merenungi, di dalam perahu kita ada Yesus loh. Akhirnya mereka panggil Yesus, Yesus datang dan badai itu tenang. Artinya gini, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan kita, undang Yesus. Kalau Yesus hadir, semua tenang. Luar biasa ya. Setuju. Oh ya, saya mau ingetin nih buat sahabat-sahabat KMN yang mungkin menyaksikan di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian boleh ikut bertanya, langsung DM aja ke Instagram KMN ini. Nanti kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kami jawab, tentunya dari ada Ezra, ada Teddy, mungkin ada saya, nanti kita sama-sama bahas. Jadi kalian juga bisa terlibat biar kita sama-sama terkonek, bisa sama ngobrol seru di sini. Oke, kita mau lanjut lagi. Nah kira-kira nih ya, tekanan kan banyak nih ya. Tekanan dari segi ekonomi tadi kita udah bahas, penghasilan. Terus dari segi pikiran juga kita udah bahas nih bahwa kalau pikirannya kita takut, terus arti kan mau ketemu orang udah takut, itu kita udah diserang dulu pikirannya. Tadi kita udah bahas juga sama kondisi sosial nih, kita berinteraksi terbatas, nggak bisa salaman gitu, terus keluar harus pakai masker gitu ya kan. Nah kira-kira dengan kondisi yang baru, bisa dibilang kita mau menuju fase yang baru. Kalau bahasa kerennya kan new normal. Nah kira-kira nih,
apa sih kira-kira yang udah punya gambaran nih buat Teddy sama Ezra ke depan kira-kira mau bikin apa sih selain dalam pekerjaan, maksudnya dalam pelayanan mungkin atau dalam aktivitas sehari-hari, kira-kira dengan kondisi yang baru kira-kira mau bikin apa nih? Ya kalau menurut saya sih dengan keadaan COVID-19 ini membuka pintu bagi setiap anak-anak Tuhan untuk bisa menginjil. Menginjil itu bukan berarti bahwa kita kemana-mana bawa Alkitab, kita kemana-mana bahas tentang firman Tuhan, tetapi kalau kita baca lagi di Alkitab, kita ini adalah Injil yang terbuka. Artinya gini, kelakuan kita, apa yang kita lakukan itu dilihat orang lain. Nah, artinya di dalam keadaan yang saat ini, yang tadi David bilang new normal atau segala macam, ini adalah kesempatan buat kita untuk kita melakukan kabar baik kepada teman-teman. Sekarang ini teman-teman mungkin bisa lebih mudah menerima Yesus di dalam kehidupannya. Tadi sekali lagi saya bilang, mungkin di keadaan saat ini tidak semua orang bisa tenang. Ada beberapa juga yang menerima kejadian ini dengan panik. Saya juga menerima teman-teman yang mungkin mereka kehilangan pekerjaannya. Nah, disinilah perannya kita, perannya komunitas. Kita bisa memberkati dia. Artinya gini, memberkati bukan selalu hanya bicara masalah uang. Artinya kalau dia mungkin pada saat kehilangan pekerjaan atau dia kehilangan sesuatu yang biasanya dia miliki, dia pasti depresi dong. Nah, disinilah peran kita, maksudnya gini, kita bisa kasih perhatian ke dia. Ya kalau kita punya uang gitu ya, kalau kita punya uang ya kasih uang gitu. Tapi kalau misalkan memang kita sudah maksudnya tidak ada uang, kita bisa kasih bantu perhatian. Ya jadi kalau David bilang nih untuk memasuki the new normal gitu ya, kita sebagai anak Tuhan yang penting jangan panik lah. Jangan panik. Tetap aja maksudnya lakukan yang terbaik. Artinya kita dikasih Tuhan hikmat, kita bisa pakai. Artinya kalau hikmat itu melakukan sesuatu hal yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Amin. Kalau Ezra gimana aja? Kira-kira aja new normal ini kira-kira nanti gimana? Ya tentu kalau new normal ini dimana kondisi namanya new ya kayak baru pasti ya. Baru itu ada yang mungkin dalam keadaan sulit itu ada terobosan. Ada juga dalam keadaan seperti ini banyak PHK dan sebagainya. Nah ini kondisi new normal itu saya pernah ditanyain teman saya kayak gini nih, new normal nih saya di PHK nih. Ada yang seperti itu. Ada yang bertanya juga ke saya kayak gini, saya kerja dari rumah nih tapi saya pengen nyari kerja lain. Ada yang bertanya kayak gitu, apakah ketika new normal itu saya harus kembali bekerja dengan pekerjaan yang saat ini, atau yang saya bilang tadi ketika kondisi kita di rumah saja kita menambah nilai dalam diri kita. Tujuannya buat apa? Tentu itu bisa menggali potensi kita untuk menciptakan lapangan kerja sendiri buat kita. Mungkin ada pekerjaan baru, ada nilai-nilai baru dalam hidup kita, ada potensi baru seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam new normal ini pasti ada kalau bisa dibilang pergeseran yang sangat besar, terutama tentang habit ya. Habit itu karena habit ini sangat berpengaruh besar tentang karakter tentunya. Dia akan berubah ke budaya juga. Nah, dalam hal ini saya yakin bahwasannya pasti ada pekerjaan yang hilang banyak dan juga akan ada terobosan tentang pekerjaan baru yang akan datang. Seperti itu sih, Kak. Iya sih, benar. Kalau kayaknya sih benar, maksudnya dalam satu krisis pasti nanti akan ada sesuatu yang baru, benar yang dibilang Ezra tadi. Tapi coba ya, sambil tadi bicara tentang tekanan, kesulitan gitu. Kalau sebenarnya kalau bisa tekanan tadi kan bicara tentang gaya ya. Yeah. Artinya kita mungkin ngerasa sulit juga karena kita terbiasa dengan bukan banyak gaya maksudnya, tapi lebih ke kita mau jajan, kita mau belanja apa aja bisa. Tapi sekarang dengan kondisi sulit, mungkin buat kita sulit seperti itu. Biasanya bisa ke mall jadi nggak bisa ke mall gitu. Yang biasanya bisa nongkrong jadi nggak bisa nongkrong. Jadi kalau saya belajar dan ada buka ayat Alkitab bahwa artinya cukup tuh apa sih sebenarnya? Kalau di 1 Timotius 6 ayat 8 ternyata cukup itu
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi sebenarnya kalau kita masih punya pakaian yang layak, punya cukup makanan, artinya kita udah dicukupi sebenarnya gitu. Kira-kira setuju nggak sih Ted, kalau gitu Ted? Artinya kecukupan tuh? Kalau lu bicara masalah cukup, cukup itu kan kalau kita kembali ke artinya ya, artinya tidak lebih artinya tidak berlebih-lebihan. Terkadang tadi udah bahas sedikit joke ya, karena gini, apa namanya, tekanan itu selalu berhubungan dengan gaya. Kenapa hidup kita tertekan? Karena kita banyak gaya gitu kan. Sebetulnya gini, Yesus itu juga hidupnya sederhana. Artinya kan kita hidup di dunia ini meneladani siapa Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu kan. Tidak, maksudnya hidupnya, gaya hidupnya sederhana. Saya yakin kalau kita menerapkan gaya hidup sederhana, yang tadi dibilang, ini kita tidak tertekan. Karena kenapa gaya hidup sederhana itu biasa-biasa aja. Iya. Maksudnya nggak lebih, nggak kurang juga gitu. Oke, kayaknya ada CDM yang masuk kayaknya. Nanti coba Ted bisa bantu dilihat. Tapi kalau dari Ezra dulu nih sambil nanti dibacain, ada sahabat Kemen yang bertanya. Coba gimana Ezra? Cukup. Kira-kira. Ya, Cukup. tentu kata cukup itu relatif ya kayak. Artinya relatif itu gini. Saya pernah coba belajar di YouTube ya, itu tentang kata cukup, dan cukup itu sangat relatif. Relatif dalam artian itu tentu setiap orang itu cukup itu berbeda-beda. Seperti yang dibilang kata tadi itu tentang gaya ya. Kita cukupnya itu seberapa sih? Nah, tapi pada dasarnya kata cukup itu bicara kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu loh. Nah, bahayanya kalau gini, kadang kita itu gaya hidup kita itu apa, cara hidup kita itu gini, kita itu hidup kan kadang kita itu ada bilang kamu itu A B C D dan sebagainya, itu dinamakan adalah sebuah perception. Nah, perception tentang diri kita dan orang lain itu berkata kepada diri kita itu sangat bahaya. Kenapa? Takutnya ketika orang kamu kayaknya bajunya kurang bagus deh, kayaknya makannya jangan di situ loh. Itu adalah sebuah persepsi. Kita tiap hari itu hidup dalam lautan persepsi. Artinya kalau persepsi itu masuk dalam diri kita dan kita hidup oleh persepsi orang lain, pasti di situ kita akan terombang-ambing dan pasti kita akan jatuh dalam hal kesulitan dan tentu tidak pernah mengucap syukur. Karena apa? Tidak tahu kata cukup. Karena kita hidup itu bukan karena diri kita, tapi karena perception yang orang lain katakan kepada kita gitu. Nah, itu takutnya menjadi paradigma. Itu lama-lama akan menjadi kacamata kita bahwasanya kalau orang lain bilang keren, baru kita bangga, padahal kita nggak hidup dari hal itu. Sebenarnya kata cukup itu ya kebutuhan doang sih, bukan keinginan. Gitu sih. Ini keren juga tuh. Nanti kita buat tema yang kayak gitu lah ya. Kita nggak bisa hidup lewat kata orang. Iya. Sebenarnya kan. Ada Ted yang masuk Ted? Coba. Pertanyaannya luar biasa. Coba bacain ya. Bagaimana menjadi kuat di masa sulit seperti ini? Saat tagihan, banyak tagihan, tapi nggak ada pemasukan. Yang pengirimnya adalah Dimas. Luar biasa tuh. Biasa. Banyak tagihan tapi nggak ada pemasukan. itu sebenarnya sulit tuh pasti. Nggak, kita harus bayar kewajiban tapi nggak bisa memenuhi tanggung jawabnya, maksudnya kan. Kira-kira gimana tuh Zra? Ada satu tanggung jawab tapi kita lagi susah nih, bukan melarikan diri tapi lagi susah. Kira-kira gimana? Ya, tentu dengan kondisi kayak gitu menurut saya ya tentu yang pertama kita harus berdoa dulu ya kayak. Berdoa dulu. Nah, terus setelah berdoa itu sebenarnya kalau kita kupas awalnya kenapa ada tagihan yang saya bilang tadi, gaya hidup atau kebutuhan. Kan gitu. Kadang kan kita hidup karena keinginan gitu loh. Kita handphonenya jadul banget, belilah ya. Akhirnya kita memaksakan diri untuk beli handphone itu dengan cara kayak gitu. Maksudnya sebelum arahnya ke situ kita harus tahu dulu kenapa nyampe bisa terjatuh hal kayak gitu. Kan kayak gitu, itu akarnya kan. Dalam artian akarnya dulu. Nah, terus ya tentu itu adalah sebuah kewajiban ya, walaupun kita orang percaya kalau namanya sebuah kewajiban harus dikerjakan ya. Ya tentu dengan hal kayak gitu, kalau saya bicara tadi di sebelumnya bahwa kita itu ketika kita mempunyai identitas yang
tepat, otomatis kita punya respon yang bagus. Nah, respon yang bagus yang benar itu adalah kita akan selalu membangun hubungan dengan orang lain dengan bagus. Nah, kondisi-kondisi saat ini tentu kita juga bisa minta tolong kepada orang lain kalau menurut saya, karena ya kita sebagai komunitas tentu ini adalah peranan komunitas juga untuk saling mendorong, untuk saling membantu, untuk saling ya nggak? Karena dalam hal ini mungkin emang benar bahwasanya yang disampaikan Pastor Ricky kemarin, bahwasanya levelnya kita itu levelnya kalau ingin serupa dengan Kristus itu berkorban. Artinya di sini nih, di sini mungkin bagi rekan-rekannya rekan-rekannya siapa tadi, Kak Dimas yang mau menonton, nah yang lagi menonton siapa tahu ingin berkorban biar serupa dengan Kristus, silakan hubungi. Mungkin itu sih, Kak. Oke, jadi sebenarnya gini ya. Memang saat ini kalau bahas lagi tentang tagihan, semua orang tuh lagi mau ngambil KTA sebenarnya. Kredit tanpa angsuran. Nah, itu kan susah tuh biasanya kan. Tapi kira-kira gimana tuh tadi? Ya kalau saya tentang pertanyaan tadi nih, Berarti deh. berat ini betul. Tapi gini, namanya kita hidup, yang pertama manusia itu belajar tanggung jawab, ya kan? Nah, semua juga yang sedang mengalami kesusahan bukan cuma Dimas aja, semua orang juga mengalami kesusahan. Artinya tapi gini, tapi dengan kita dalam keadaan susah bukan artinya kita lari dari tanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya namanya tagihan mesti dibayar, bro. Udah nggak ada lagi, ya gitu kan. Yang pertama ya begini, kalau memang kata sudah nggak, ini maksudnya ini juga kurang jelas nih. Dia itu nggak bisa bayar tagihan karena dia kehilangan pekerjaan atau bagaimana gitu kan. Iya, benar. Kita juga bingung jawabnya. Tapi kalau begini, dia banyak tagihan, contoh aja ini, dia sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin Iya. gini, yang jelas adalah gini, kita belajar bertanggung jawab aja. Kita misalnya contoh, tagihan itu pemberi hutangnya siapa sih gitu kan. Misalnya kan Eza lagi punya hutang sama saya nih, kemudian Eza lagi nggak kerja, kan bisa ngomong, Iya, ya kan, atau bisa minta keringanan, ya kan. Bagaimana kalau biasanya nyicilnya sebulan 1 juta, bulan ini 100.000 deh gitu, ya kan. Yang penting kan kita ada niat tanggung jawabnya. Iya, Kak, iya, Kak. Jangan, soalnya gini loh, kita ini anak Tuhan. Kalau kita punya utang kemudian hit and run gitu ya, waduh, lo mau, misalnya kita mau ngomong apa lagi nih, memberitakan Injil atau bagaimana gitu, kemudian kita ketemu sama dia tuh yang ngasih utang, udah nggak bisa ngomong kita. Tapi arti gini, belajar tanggung jawab aja. Bener ya. Maksudnya gini, bahwa berarti dalam kondisi sulit kita harus kreatif ya. Iya. Artinya kalau memang belum bisa menghasilkan uang, carilah teman gitu maksudnya. Ya, Dan. Tapi maksudnya gini, tetap bertanggung jawab apapun itu gitu. Yang penting kita semua tuh bisa ngelewatin semua. Karena gini, banyak orang karena nggak ngerti, karena udah bisa dibilang udah buntu, udah habis pikirannya, jadi akhirnya bingung mau ngapain, akhirnya stres dan depresi. Iya, Gitu kira-kira. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang masuk? Ada Kira satu lagi ya. Banyak pertanyaannya. ada masuk di DM lagi. Oke. Dari namanya Vina, dia bilang gini, Kak, mulai Senin kita udah masuk aja, tapi secara pribadi saya itu masih takut dengan COVID-19. Menurut kakak bagaimana? Nah, berarti tadi yang udah kita bahas sedikit dari segi pikiran dan dari segi sosialnya. Maksudnya yang diserang kan berarti pikirannya. Kira-kira gimana tuh? Cara supaya kuat secara pikiran, mental, dan lewat firman Tuhan tentunya. Ya, tentu kalau menurut saya seperti itu, kembali lagi ya kayak kalau saya ingin seberapa kekuatan yang atau apa ya yang kita pikirkan itu biar nggak khawatir ya. Ya tentu kita harus menurut saya mendoktrin di diri kita itu hal-hal positif salah satunya, dan tentu kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada gitu loh, yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena apa? Karena ya aturan-aturan yang ada itu pasti udah dikaji lah ya sama pemerintah, dan sebenarnya pemerintah itu kan juga wakilnya Tuhan gitu loh. Artinya ya kalau emang udah dianjurkan, dan itu adalah suatu tanggung jawab juga ya Kak ya untuk kita masuk kerja, ya tentu kita harus
mematuhi aturan aja sih Kak. Oke, kalau dari tadi Ted, bisa singkat gimana? Yang pertama ada gini, hidup itu keputusan ya. Kalau kamu memutuskan untuk kamu mau tetap bekerja, gini, saya kasih gini ya kan, tadi Esa udah bahas berkali-kali, maksudnya yang diserang adalah pikiran kita gitu. Nah, jadi kita coba maksudnya menstimulasikan hal-hal yang positif buat pikiran kita. Jangan salah satunya adalah dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Kita yakin, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang ada. Amin. Artinya kalau gini, ada tadi saya diingetin satu firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan daripada saudari Vina yang masuk melalui DM Instagram, ada begini. Bisa baca di Yosua 1 ayat 7 sampai 9 kalau tidak salah ya. 7 sampai 9 bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Baca firman Tuhan, renungkan, jangan melenceng ke kanan ke kiri. Aku akan membuat perjalananmu menjadi berhasil. Amin. Nah, jadi dibuka aja, baca firman Tuhan malam ini, Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Semoga itu bisa menguatkan Vina. Vina bisa beraktivitas kembali dan ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar daripada masalah COVID-19 nih. Ya, tapi dengan saya katakan sekali lagi, dengan tidak mengabaikan anjuran pemerintah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak dengan satu dengan yang lainnya, tetapi jangan panik. Itu saya setuju dengan Kak Teddy nih, baca firman Tuhan. Karena saya baru ingat nih bahwasanya di Hosea 4 ayat 6 itu bilangnya gini, umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, bukan karena kita tidak karena saya ulang ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, dari sini saya menarik banget dengan kata Kak Teddy tadi bahwasanya kita harus membaca firman Tuhan untuk menguatkan kita dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tentu kalau di di bahasa Inggrisnya dia berkata kayak gini, umatku itu binasa karena kurang pengetahuan juga. Nah, artinya ketika kita mau keluar bekerja kayak gitu ya, tentu kita harus bekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada, karena pengetahuan kan juga salah satu hikmat dari Tuhan gitu loh. Jadi ya benar, kita harus baca-baca firman Tuhan agar kita itu tahu sebenarnya identitas diri kita itu udah dijamin apa aja sih, udah dikasih fasilitas apa aja sih dari Tuhan seperti itu. Kalau kita nggak pernah ingin mengenal Tuhan ya tentu kita nggak akan pernah tahu Tuhan itu udah taruh apa di hidup kita gitu. Itu udah salah satu kekuatan kita dalam untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kayak gini sih. Tuhan udah kasih fasilitas banyak di hidup kita, tapi kita nggak bisa menggunakan hal itu gitu loh. Karena apa? Karena kita nggak terhubung dengan Tuhan, tidak bergantung pada Tuhan, dan tentu kita kadang menolak untuk mengenal akan Tuhan. Itu aja sih. Benar. Jadi kalau kembali ke tema, sebenarnya kan kita harus bisa kuat ya di dalam kondisi sulit. Cuma kan banyak juga nih orang yang melihat dari banyak quotes motivator lah. Kalau duniawi bilang atau motivator bilang kan bahwa kalian masih bisa, Anda masih bisa gitu. Tapi kalau kita belajar atau baca firman, pasti kita bisa karena Tuhan, bukan kita nih yang bisa. Setuju saya. Gitu. Kalau manusia bilang kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tapi kalau firman bilang kamu bisa karena Tuhan, kamu bisa karena Yesus. Amin. Gitu. Benar itu. Gimana Ted, kira-kira Ted? Jadi gini, perbedaannya kenapa firman Tuhan motivator itu adalah gini. Tadi David udah bilang kalau motivator bisa bicara gini, saya bisa. Tetapi Tuhan bilang saya bisa karena Tuhan. Nah, ternyata kondisi sulit ini itu Tuhan izinkan terjadi loh kepada manusia untuk merubah lifestyle kita yang menjadi lifestyle biasanya itu sesuai dengan gaya hidup Tuhan. Artinya ketika ada krisis itu akan menunjukkan siapa kita sebetulnya. Ya. Benar Kak. Menunjukkan siapa kita. Jadi kalau tadi itu kita bicara lagi, krisis ini akan menunjukkan siapa kita dan siapa di dalam kita. Amin. Akan menunjukkan. Nah, jadi satu kali lagi, ini saya buat kasih satu firman Tuhan buat teman-teman semua yang menyaksikan
yang menyaksikan acara live streaming di Kingdom Mission Network. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-10. Boleh bisa bantu Kak David untuk bacain. Oke, Amsal 24 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi gini, kalau dalam keadaan sulit, inilah yang membedakan kita nih dengan dunia. Kalau yang lain keadaan sulit, panik, keadaan lain dia mungkin kehilangan sukacita. Sebagai anak Tuhan, kita mesti menampakkan hal yang berbeda. Artinya gini, kalau pada saat kesusahan kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Artinya gini, kekuatan kita bukanlah kekuatan pribadi, tetapi Yesus yang ada di dalam kita. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa itu. Oke, sebelum kita tutup, sebenarnya gini, ada satu pertanyaan yang lebih personal sih. Artinya kan gini ya, kita di depan sini yang ditonton sama sahabat-sahabat KMN, seolah-olah kita terlihat lebih kuat, ya nggak? Ya nggak sih? Tapi bahwa kita juga manusia biasa, ya nggak? Iya. Kita manusia biasa yang pernah ngalamin namanya lemah atau nggak kuat gitu. Nah, kira-kira gimana sih buat Teddy sama Ezra ketika ngalamin kesulitan itu di saat-saat sekarang, mungkin bisa jadi berkat buat sahabat-sahabat KMN. Saya dulu, oke Kak. Bagaimana cara kita mengatasi kondisi-kondisi saat ini Kak? Nah, untuk cara mengatasi kayak gini tentu gini Kak, kadang kita itu hidup itu belum maksimal ya, dalam artian kita itu belum bisa mengeluarkan potensi. Artinya seharusnya potensi-potensi kita itu dapat menjawab kondisi-kondisi saat ini gitu loh, karena Tuhan itu udah taruh sebuah potensi di dalam diri kita gitu. Nah, saya pernah baca buku itu, bukunya itu Permainan Cantik. Dia bilang kayak gini, tempat yang paling kaya raya itu adalah kuburan. Kenapa? Karena banyak harta yang terpendam yang belum sempat dikeluarkan tapi dibawa mati gitu loh. Artinya mungkin saat kondisi saat ini sebenarnya kondisi di mana kita harus menjadi jawaban untuk generasi kita, untuk generasi saat ini. Karena saya percayalah bahwasanya kenapa saya dilahirkan saat ini, tentu apa yang ada di bawah langit itu ada waktunya, ada masanya. Dan tentu juga Tuhan taruh potensi di dalam diri kita saat ini itu juga untuk menjadi jawaban problematika saat ini. Nah, terus pertanyaannya gini, bagaimana saya bisa mengeluarkan potensi? Nah, saya ibaratkan kayak gini nih Kak, produk ini, handphone ini yang tahu ini buat apa aja, itu cuma pembuatnya, penciptanya. Nah, nggak mungkin produk ini dibuat, katakanlah yang buat saya, tapi Kak David tahu ini tentang apa aja, itu kemungkinan kecil. Yang tahu produk ini ya sang penciptanya. Sama kondisinya dengan kita bisa apa aja, potensi apa yang Tuhan taruh dalam kita itu ya penciptanya doang yang tahu kita itu bisa apa aja. Dan tidak ada yang mengherankan bahwasanya kita mengerjakan sesuatu bagi sesuatu yang heran, tapi penciptanya nggak mungkin heran karena penciptanya udah tahu seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini kita harus tanya kepada sang pencipta kita itu dikasih talenta apa, bisa apa. Nah, di sini bahwasanya tadi saya bilang kita terus mengenal Allah kita harus tahu tentang karakter Allah, Tuhan taruh apa, dan tentu kita harus tersambung dengan Tuhan gitu loh. Ibaratnya handphone ini tadi, ini bisa buat foto, bisa buat video, ternyata bisa buat telepon, buat bisa internet. Kita tahu bahwasanya itu udah dilengkapi Tuhan. Tetapi kalau handphone ini tidak tersambung dengan yang namanya listrik, aliran listrik, tentu ini nggak berfungsi apa-apa gitu loh. Artinya kita butuh tersambung dengan Tuhan. Tujuannya buat apa? Biar fasilitas-fasilitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu tentu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Biar kalau bisa dibilang dalam buku Permainan Cantik itu bilang gini, agar kita itu mati itu dalam keadaan kosong. Yang Tuhan taruh visi misi dalam hidup kita, Tuhan taruh potensi, itu udah kita keluarkan semua gitu loh. Mantap. Kalau dari tadi gimana Ted? Pasti pernah ngerasain ngedown,
pernah down ya kan, tanggung jawab banyak di kerjaan, di keluarga, di pelayanan. Kira-kira apa yang dilakuin waktu itu? Waktu ngedown dan bisa fight lagi, bisa kuat lagi. Kalau ditanya pernah apa enggak, ya pasti pernah lah. Namanya manusia ya. Namanya manusia pasti pernah down. Nah, apalagi cuma satu sih yang saya ingat, maksudnya kenapa kita mesti kuat, kita mesti bangkit. Saya yakin, saya percaya, saya ada sampai saat ini bukan hanya kekuatan saya pribadi, tetapi saya yakin ada banyak orang yang berdoa untuk kita. Amin. Ya, ada banyak orang yang berdoa untuk kita. Yang kedua, gini, ketika kamu dalam keadaan down, kamu mesti cari komunitas yang benar. Ya, jadi kita mesti, mungkin kita manusia sosial, pasti punya teman, punya sahabat. Nah, pilih yang positif. Artinya gini, ketika kamu sedang down, dia bisa memacu kita untuk kita bangkit lagi. Nah, yang ketiga, kita mesti ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pemenang. Kita dijadikan Tuhan adalah pemenang. Jadi dimanapun kita berada, apapun kondisinya, kita boleh aja jatuh, tapi kita harus cepat bangkit. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita pemenang dan kita harus menang. Amin. Luar biasa. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih sedikit dari obrolan kita malam hari ini, bahwa ternyata memang setiap kita harus kuat. Setuju nggak sih? Udah Nah, pasti harus kuat. Kita harus kuat, artinya gini, bukan karena kita nih yang kuat, tapi karena Tuhan yang kasih kekuatan itu, supaya kita bisa lewati setiap tekanan, dari setiap tekanan pikiran, terus ekonomi atau apapun itu. Jadi senang sekali buat sahabat-sahabat KMN yang bisa join di malam hari ini untuk mendengarkan ngobrol seru bareng Teddy, Ezra, dan saya. Saya berharap kalian semua diberkati, jadi sumber kekuatan baru lewat obrolan kita. Semoga bisa jadi inspirasi, jadi ada sesuatu hal yang baru dan jadi kekuatan buat kalian yang baru. Dan sebelum kita tutup ngobrol seru kali ini, nanti Teddy akan berdoa buat semua sahabat KMN dimanapun kalian berada. Semoga jadi sesuatu yang baru ya, Ted ya. Saya mau nambahin nih kak, ada sesuatu hal nih yang nggak tahu ya, tiba-tiba saya mau nambahin bahwasannya gini nih, yang tadi dibilang kekuatan itu dari mana sih? Nah, saya coba bacakan dari 2 Korintus 4 ayat 7 dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya bacakan, tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah, bukan diri kami. Emang benar bahwasanya kondisi kekuatan kita itu bukan berasal dari kita, tapi dari Tuhan. Dan tentu pada saat ini ya kondisi tertekan, kondisi sulit kayak gitu, bahwasanya ini adalah satu hal yang menurut saya mungkin banyak orang yang tidak mau ya, bahwasanya di Mazmur itu dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Dan tentu dalam hal ini sering disampaikan Pastor Ricky bahwasanya gini, penindasan itu akan membuat seseorang itu bertumbuh. Nah, dalam bertumbuh itu yang awalnya kita sekedar mengetahui menjadi mengerti. Dan juga bahwasanya apabila sebuah kebodohan saat orang itu mengalami penindasan tapi tidak mau belajar. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, saya tadi pagi itu coba baca-baca itu didapatkan bahwasanya seperti ini Kak. Kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita kan masih muda semua ya. Tentu ya, kita masih muda ya. Kak tadi umurnya 18. Saya masih 16 soalnya Kak. Nah, dalam hal ini seperti anak panah di tangan pahlawan, bahwasanya anak panah itu kita dan pahlawan itu Tuhan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya gini nih Kak. Anak panah itu awalnya itu terbuat itu dari kayu ya, nggak berbentuk ya. Nah, tentu untuk dibentuk menjadi anak panah ada bagian kayu itu yang harus dihilangkan, harus dipahat, harus mungkin ditajamkan, mungkin harus bertumbukan dengan pisau hal yang tajam kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah proses untuk menjadi anak panah. Pertanyaannya itu kadang kita gini, oke, saat ini kondisi masa sulit, padahal ini adalah sebuah proses. Nah, proses ini itu
kita itu mau nggak sih untuk menjadi anak panah, dibentuk oleh Tuhan agar menjadi anak panah dan siap dilesatkan. Nah mungkin emang ketika dibentuk di pahat itu sakit gitu loh, sakit. Ya itu adalah penindasan, dan dikatakan di Mazmur tadi penindasan itu baik bagi kita gitu loh. Bahwasanya emang penindasan itu adalah sebuah kebutuhan gitu loh. Tentu kenapa kita harus dipahat dan sebagainya, itu tentu kita sebenarnya hidup itu udah ada desainnya. Desainnya itu seperti apa? Desain kita itu tentu di Kejadian itu dikatakan kita itu diciptakan itu segambar dan serupa dengan Tuhan gitu loh, untuk menguasai bumi, bukan untuk menguasai manusia kan, manusia menguasai manusia, tapi untuk menguasai bumi dan seisinya gitu loh. Artinya kita itu diperhadapkan sulit seperti ini, itu sebenarnya kalau saya bilang hadiah buat kita. Kenapa hadiah buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu hal ini sebenarnya membantu diri kita untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus tanpa melalui hal-hal kayak gini. Nah, saya suka banget kata-kata Pastor Ricky yang mungkin saya sering kutip setiap quote-nya Pastor Ricky ya. Perjalanan terpanjang itu adalah perjalanan kembali ke diri kita sendiri. Artinya kembali ke diri kita sendiri itu apa? Serupa dan segambar Allah. Nah, dalam hal ini tentu yang saya bilang tekanan itu kebutuhan kita. Tekanan itu kebutuhan kita untuk kita belajar memahat hal-hal yang sebenarnya nggak penting di dalam hidup kita. Kita biar hidup itu sesuai desain, sesuai blueprintnya Tuhan, agar ya tujuan hidup orang Kristen ya serupa dengan Tuhan. Mungkin emang kadang banyak yang nggak suka dengan hal-hal kayak gini, tapi itu adalah sebuah benar. Saya setuju banget bahwa itu adalah sebuah kebutuhan buat diri kita sih. Luar biasa, tambahan yang luar biasa dari Ezra, bahwa kita perlu adanya penindasan. Tapi emang luar biasa sih lewat pembicaraan kita malam hari ini. Dan buat sahabat-sahabat kalian juga bisa ikutin di Zoom permuritan kita kalau mau tahu dan mau belajar Alkitab lebih lagi bersama Pastor Ricky Semen. Nanti buat jadwalnya akan di-share lagi, akan di-info lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat sahabat KMN dimanapun kalian berada. Dan saatnya Teddy mau berdoa buat kita semua. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah yang menyaksikan acara live streaming Kingdom Mission Network, kita sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam ini, buat setiap Tuhan pembicaraan yang kami boleh bagikan, bahwa kami Tuhan belajar untuk kami berharap kepada Tuhan, bahwa kekuatan itu asalnya daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami harus Tuhan dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, untuk kami Tuhan bisa menjalani setiap kehidupan kami. Di dalam keadaan-keadaan yang sulit, Tuhan Yesus menjadikan kami pemenang Tuhan. Kami tidak panik, sebab Tuhan hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan tolong buat sahabat-sahabat KMN yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tolong mereka Tuhan, dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, bahkan buat masa depannya kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarkan setiap kekuatan yang berasal daripada Tuhan ada di dalam setiap kami masing-masing, sehingga kami juga boleh dimampukan untuk kami boleh menjadi saksi bagi dunia bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan daripada kami semua. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan buat teman-teman semua yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Luar biasa, terima kasih buat sahabat Kemen, tetap ikuti acara kami dan ibadah kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.